Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penonton sekalian. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya Terara Hadiansyah dengan NIM 19.13279 dari Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan akan menyampaikan suatu materi, yaitu materi tentang variabel. Variabel ini saya peroleh dari mata kuliah Metode Pendidikan Kuantitatif dengan dosen pengampu Muhammad Hidayat, SPSI, MPSI, Psikologi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama adalah definisi konsep dan variabel penelitian. Poin kedua, identifikasi variabel. Yang ketiga, jenis-jenis variabel. Yang keempat, manipulasi. Dan yang kelima, yaitu variabel-variabel dalam eksperimen. Saya langsung ke poin pertama, yaitu penjelasan tentang konsep dan variabel penelitian. Di sini konsep merupakan istilah atau ide atau kata atau pengertian yang digunakan untuk mengelompokkan individu atau kejadian ataupun unit-unit menjadi kelompok individu atau kejadian ataupun unit yang digeneralisasi. Contohnya seperti panjang, tinggi, maupun luas. Yang berikutnya, variabel penelitian, yaitu merupakan konsep yang memiliki variasi yang dapat diubah menjadi variabel dengan cara mengidentifikasi pada suatu aspek sehingga dapat diamati dan diukur. Misalnya saja seperti panjang itu merupakan konsep dan panjang jalan merupakan variabel. Atribut pada hakikat penelitian sosial harus bersifat variatif agar dapat dicari hubungan antar variabel di dalamnya. Kemudian ada identifikasi variabel. Identifikasi variabel merupakan langkah penetapan variabel-variabel utama dalam penelitian dan penentuan fungsi masing-masing, dikarenakan keterkaitannya mencakup banyak variabel. Seperti di contoh ini yang dapat kita lihat. Lalu yang poin selanjutnya yaitu jenis-jenis variabel. Di sini terdapat beberapa jenis variabel. Saya akan menyebutkannya dan menjelaskan apa variabel tersebut. Yang pertama adalah variabel tergantung. Variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain. Karenanya juga sering disebut variabel yang dipengaruhi atau variabel terpengaruhi. Peneliti mengamati apa yang terjadi pada variabel tergantung apabila variabel bebas berubah. Yang kedua ada variabel bebas, yaitu kondisi atau karakteristik yang oleh peneliti dimanipulasi dalam rangka untuk menerangkan hubungannya dengan fenomena yang diobservasi. Variabel ini dipilih dan sengaja dimanipulasi oleh peneliti agar efeknya terhadap variabel lain dapat diamati dan diukur atau eksperimen. Kemudian variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti atau digunakan untuk membandingkan melalui penelitian eksperimen. Contohnya mengambil sampel warga dusun Bakungan dengan umur 20 tahun. Berikutnya ada variabel moderator. Adalah satu jenis variabel yang memiliki kemampuan dalam memperkuat atau bahkan memperlemah suatu hubungan secara langsung yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen. Contohnya seperti anak dan guru. Berikutnya ada kovariabel. Adalah variabel bebas yang efeknya terhadap variabel tergantung dikontrol oleh peneliti dengan cara menjadikan pengaruhnya netral. Variabel bebas yang semula dibiarkan bervariasi ini dibatasi sehingga variasinya minimal atau hilang sama sekali. Contohnya intelligence quotient. Lalu poin selanjutnya ada manipulasi.
Manipulasi sendiri adalah penciptaan kondisi yang dikenakan pada partisipan agar perilakunya berubah sesuai dengan harapan peneliti. Manipulasi dapat berwujud lingkungan fisik, tugas, atau induksi. Pada manipulasi lingkungan fisik, partisipan dikenai lingkungan fisik tertentu yang diciptakan oleh peneliti. Eksperimen memungkinkan kita untuk menarik suatu kesimpulan kausal mengenai suatu perilaku. Bila perilaku mengalami perubahan sering dengan perubahan anteseden, dapat dikatakan bahwa kondisi anteseden tersebut menjadi penyebab perubahan perilaku. Lalu di sini ada variabel-variabel dalam eksperimen. Terdapat 3 ya. Yang pertama variabel dependen atau variabel tergantung, yang kedua variabel independen atau variabel bebas, yang ketiga variabel ekstern atau yang tidak diketahui, tidak diharapkan. Jadi mengontrol variabel mempunyai arti penelitian melakukan pengendalian untuk menghilangkan pengaruh variabel tersebut agar tidak terpengaruhi proses pengukuran pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Tujuan mengontrol variabel ialah untuk menghilangkan bias yang memungkinkan akan muncul karena pengaruh variabel tersebut yang tidak dihendaki oleh peneliti. Lalu ini ada variabel bebas, yaitu yang merupakan dimensi yang memanipulasi secara sengaja oleh eksperimenter kondisi anteseden yang dipilih untuk divariasikan, merupakan akan nilai-nilai yang ditetapkan oleh eksperimen tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain dalam eksperimen. Dapat 3 contoh ya di sini. Yang variabel lingkungan itu berupa suhu udara, pencahayaan, intensitas suara, atau juga disebut stimulus variabel. Variabel tugas itu seperti pelatihan, kompleksitas tugas, dan penyampaian. Lalu ada variabel subjek yang berupa umur, intelijensi, minat, perhatian, jenis kelamin. Terdapat variasi di variabel bebas seperti presence absence, musik versus tanpa musik. Amount of variable 35 desibel, 70 desibel, 85 desibel. Sedangkan type of variance berupa metode diskusi dan ceramah. Lalu selanjutnya adalah variabel tergantung. Bentuknya adalah respon atau reaksi terhadap variabel bebas. Perilaku tertentu yang diharapkan mengalami perubahan sebagai akibat dari berubahnya variabel bebas. Jenisnya seperti respon fisiologis seperti tekanan darah atau detak jantung. Perilaku tampak seperti gerakan motorik. Laporan verbal seperti opini, sikap, perasaan dipengaruhi oleh wawancara, kuesioner, observasi, dan skala. Variabel dependen sering juga disebut sebagai variabel hasil. Akibatnya variabel tanggapan dan juga variabel jawaban. Lalu ada variabel lain-lain. Pengaruhnya terhadap variabel lain atau variabel akibat dihilangkan atau dikendalikan sebelum penelitian dilakukan dengan cara menyamakan subjek penelitian. Variabel ekstern yang pengaruhnya terhadap variabel lain ingin diketahui tetapi bukan merupakan tujuan utama. Di sini ada contoh penelitian dari Schachter 1959, hipotesis orang yang mengalami kecemasan ia akan mencari teman. Hipotesis tersebut menyatakan bahwa sebuah potensi hubungan antara dua variabel, yaitu kecemasan dan mencari teman, yaitu variabel bebasnya kecemasan, variabel tergantungnya mencari teman. Prosedur eksperimennya adalah subjek dibawa ke suatu ruangan dan eksperimenter diperkenalkan sebagai Dr. Gregor Zilstein dari Departemen Neurologi dan Psikiatri. Dikatakan bahwa eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejutan listrik. Asumsi kelompok pertama akan mengalami kecemasan lebih besar daripada kelompok 2. Kemudian ada semacam penundaan. Eksperimen sedang mempersiapkan alat-alat. Eksperimen subjek pada kelompok pertama yang mengalami kecemasan kurang tersedia menunggu kesendirian. Ada lagi eksperimen dari Hess 1975. Hipotesisnya pupil mata semakin membesar, membuat orang tampak semakin menarik. Variabel bebasnya ukuran pupil dan variabel tergantungnya daya tarik. Prosedur penelitian eksperimen
Subjek yang terdiri dari para pria diminta untuk menilai 4 foto dari 2 wanita. Foto tersebut telah direkayasa sehingga setiap wanita dalam foto tersebut memiliki pupil mata kecil dan satunya memiliki pupil mata yang besar. Subjek diminta untuk mengelompokkan wanita mana yang tampak lebih ramah, menarik, dan cantik. Hasil eksperimen, subjek memberi nilai lebih pada wanita yang memiliki pupil mata yang besar. Sekian penjelasan materi variabel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like jika suka, dan ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.